Oke, halo YouTube. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas apa itu Hypertext Markup Language atau HTML. Dan kita akan bahas hanya dasarnya aja, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus. Nah, jadi apa sih HTML itu? Nah, jadi HTML itu tuh singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, kenapa disebut Hypertext? Karena HTML sendiri dia itu terdiri dari kumpulan teks atau teks-teks yang memang memiliki fungsi ketika sudah dijadikan tag. Nah, apa itu tag nanti akan kita bahas, oke? Dan juga yang berikutnya ada markup language. Nah, markup language di sini adalah mark itu tanda ya, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mark itu tanda. Nah, kenapa pakai tanda atau kenapa bahasa yang menggunakan tanda mungkin di sini saya artikan. Karena HTML sendiri itu dia menggunakan tanda-tanda atau mark gitu kan yang digunakan sebagai tagnya. Nah, nanti kan kita coba bahas tag itu seperti apa. Nah, kalau dibilang HTML itu apa sih? Nah, HTML itu merupakan bahasa pemrograman dasar untuk pembuatan sebuah website. Nah, disebut dasar karena bisa dibilang HTML itu dia itu kerangkanya ya, atau bagian pentingnya dalam pembuatan sebuah website gitu. Jadi dia itu benar-benar basicnya atau bawahnya lah. Kalau dalam pembangunan mungkin bisa kita bilang dia fondasinya gitu kan. Nah, jadi tentu juga HTML ini dia nggak mungkin bisa berdiri sendiri gitu kan. Atau misalkan ya, kalau misalkan kita cuma pakai HTML doang sih pasti kelihatannya kan akan hambar gitu kan. Nah, si website itu nggak jadi responsif atau dinamis gitu. Nah, gimana sih supaya website kita tuh responsif atau dinamis? Nah, itu perlu menggunakan yang namanya ada lagi bahasa pemrograman lain, ada CSS, ada JavaScript mungkin untuk lebih dinamisnya ya, dia akan muncul animasi-animasinya, dia menggunakan JavaScript. Tapi di sini kita nggak akan bahas ke sana, kita akan bahasnya cukup di HTML ya doang. Oke, jadi tag. Sekarang kita akan bahas tag. Nah, apa sih itu tag? Tag itu kalau di sini ya. Oke, jadi tag itu adalah cara di mana HTML itu memberikan tanda bahwa teks itu adalah perintah atau teks yang memiliki fungsinya. Nah, di dalam tag itu juga kita biasanya menemukan adanya elemen, terus adanya juga atribut. Nah, atribut itu yang kayak gimana? Nah, atribut itu informasi tambahan yang diberikan kepada tag. Nah, informasi ini tuh bisa berupa instruksi untuk warna, teks, atau misalkan hurufnya, besar atau kecilnya, dan masih banyak lagi lah yang lain ya. Mungkin ada juga placeholder, ada name, ada type gitu kan ya, tergantung tagnya juga. Jadi atribut itu nanti dia akan mengikuti tagnya dan dia nggak akan sama. Setiap tag itu pasti memiliki atribut yang berbeda. Nah, oke, jadi sekarang kita akan coba langsung praktekkan aja. Jadi istilahnya apa ya, hands on mungkin ya. Nanti teman-teman boleh ikutin aja videonya. Oke, jadi simak videonya. Oke, jadi kita mulai aja. Pertama kita harus buka dulu ke Notepad-nya ya. Kita tinggal search aja Notepad. Oke, di sini saya pakai Notepad++. Nah, seperti ini. Oke, Notepad++. Kita buat file baru. Oke. Nah, kita perlu deklarasikan dulu. Yang pertama itu adalah dokumen tipe kitanya atau tipe dokumen kitanya. Gimana cara deklarasinya? Kita cukup deklarasi seperti ini ya, teman-teman ya. Dokumen tipe. Itu kita kasih HTML. Kemudian kita tutup tagnya. Dan supaya lebih memudahkan lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman pakai ini, teman-teman buka language, pilih HTML supaya lebih kelihatan. Oke, dokumen tipe HTML, kita buka dengan tag pembuka HTML seperti ini. Nah, ini tag ini namanya itu yang tag pembuka HTML yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, ini merupakan basicnya, jadi harus ada ya. Terus sudah ini ada head. Nah, di head ini biasanya berisinya itu tag title. Nah, kita kasih judul aja percobaan pertama belajar HTML. Oke, kita tutup lagi. Sorry, salah ketik title. Kemudian harus ada tag penutupnya juga ya, seperti yang tadi dijelaskan. Jika bagian headnya sudah selesai,
kita langsung masuk ke bagian body. Dan sebenarnya di bagian head itu nggak cuma title aja, tapi banyak juga tag lain yang bisa dimasukkan di bagian head. Nah, untuk saat ini kita mungkin cukup di title dulu karena kita masih basic ya. Oke, kita coba masuk ke bagian yang bodinya. Nah, di bagian body ini kita akan mulai dengan membuat paragraf, yaitu dengan ini tag P. Oke, kita buat tutup dulu bodinya supaya tidak lupa. Kalau saya selalu dibiasakan seperti ini. Jadi ketika membuat tag itu sekaligus dengan tag penutupnya. Oke. Nah, paragraf ini akan menjadi paragraf yang pertama ya. Kita namain aja ini paragraf pertama. Paragraf pertama. Oke. Nah, terus kita akan membuat lagi paragraf berikutnya. Tentunya kita harus tambahin breaknya atau spasi enter ya. Break, tag break gitu kan. Nah, kita masukin lagi tag P yang kedua. Misalkan kita di sini paragraf kedua ini kita tuliskan saya sedang belajar dasar HTML di channel. Nah, di sini kita akan coba tambahkan link ya. Caranya seperti ini, gampang banget. A spasi kasih atributnya href. Oke, ini atributnya. Nah, kita masukkan di sini alamatnya http, p-nya double, https www.youtube.com/girvan-ghazali. Nah, Girvan Ghazali. Oke, udah, kita tutup tag hyperlinknya dan kita tulis di sininya Girvan Ghazali. Oh, sorry, maaf. Ini bukan ditutup di sini ya, tapi di sini nanti. Nah, sini kita tutup dengan A seperti ini, betul. Girvan Ghazali, dan jika diklik halaman channel akan terbuka di tab baru. Titik. Oke, tutup paragraf. Kita ke bawah lagi. Nah, setelah ini apa? Oh, kita lihat dulu hasilnya ya. Oke, kita save dulu. Oke, kita save di sini dengan nama percobaan 1.html. Dan di bawahnya kita kasih hypertext ya. Nah, ini pilihnya yang hypertext markup language file HTML. Percobaan 1.html. Kita save. Nah, kita akan coba buka filenya di sini ya. Percobaan 1.html. Kita coba buka. Nah, ini adalah tampilannya jika kita buka yang tadi, dan linknya sudah berhasil ya sepertinya ya. Kita akan coba. Oh iya, belum. Nah, ternyata di sini ada kekurangannya di link. Oke, kita tambahkan lagi di linknya. Sorry. Nah, di sini kita kasih dia atribut yang lain, yaitu target. Nah, untuk membuka di tab lain dia itu perlu atribut target ya. Kita isi blank seperti ini. Kita save, kita coba running. Oke, ini sudah kita save, kita running. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi dia akan langsung membuka channelnya di tab yang baru. Begitu. Oke, kita lanjut. Sudah ini kita akan coba untuk menambahkan gambar di bawah paragraf tadi ya. Kita coba tambahkan gambar. Kita pakai tag image, search. Oke. Namanya gambar.jpg, dan kita di sini tambahkan atribut untuk mengatur lebar dan juga tingginya ya. Oke, kita akan tambahkan atributnya height. Kita mungkin di sini tambahinnya di 400 ya height-nya ya. Kita atur, dan width-nya juga. Sorry. Nah, width-nya kita atur di 250 aja teman-teman. Oke, kita close. Sorry, kita close.
Nah, ini akan menampilkan gambarnya. Oke, kita coba ya. Kita save dan kita coba running. Oke, gambarnya udah tampil ya. Di sini sudah tampil gambar dari channel saya. Oke. Lanjutkan lagi dengan tag yang berikutnya akan kita coba. Kita kasih dulu break. Nah, tag berikutnya yang akan kita coba adalah ordered list. Nah, ini ini tag untuk menambahkan daftar yang menggunakan number. Jadi dari 1 sampai berikutnya. Nah, itu kita pakai ordered list atau OL. Nah, gimana cara menambahkannya? Kita pakai list. LI ini adalah list item ya. Jadi nanti kita masukin aja. Misalkan di yang ini nomor 1 ini kan LI yang pertama itu pasti jadi nomor 1 ya. Ini kita tulisin pertama. Kita close juga LI-nya. Supaya cepat kita akan lakukan copy paste di sini. Kita akan buat 5 aja. Oke, kita akan buat 5 aja. Nah, kita tinggal rubah di sini ya. Supaya terlihat kedua, ketiga, 4, dan kelima. Oke. Nah, tentu aja kita harus seperti biasanya di HTML itu kan perlu tag penutup dan tag pembuka ya. Oke, kita save dan kita coba running. Apakah sudah muncul? Yep, betul. Udah muncul ya di sini ya. Ada pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, itu singkatnya untuk tag OL atau ordered list. Dan ada juga yang model lain seperti unordered list. Dia tinggal kita rubah di sini aja ya. Jadi UL. Nah, ini jadi unordered list. Nah, seperti ini. Nanti dia hasilnya akan begini. Seperti bullet ya. Dan ini bisa kita setting, nanti ada atributnya. Oke. Tapi untuk sementara ini kita akan pakainya ordered list. Oke. Oke, ordered list. Kita kasih break lagi. Nah, lanjut kita akan coba untuk pembuatan tabel di sini. Oke, table. Kita kasih bordernya. Border ini adalah garis dari tabel. Kita kasih bordernya di 1 aja. Nah, kita kasih. Nah, ini tag TR. Tag TR ini tuh tag untuk table row ya. Dan TD itu adalah table kolomnya. Jadi ini adalah kolomnya. Jadi ini tuh berarti tagnya itu baris 1, kolom 1. Nah, jadi kalau baris itu adalah yang ngebaris ke bawah, tapi kalau kolom dia itu yang ke pinggir ya teman-teman ya. Jadi untuk ngebedainnya gitu aja. Kita copy aja supaya cepat. Kita copy sampai 3 aja. Kita rubah jadi kolom 2, kolom 3. Dan jangan lupa kita tutup TR-nya. Seperti ini. Kita coba running. Oke, ini udah muncul ya teman-teman ya di bawah. Nah, baris 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Karena ini masih satu baris. Nah, sekarang kita akan coba tambah baris kedua dan ketiganya. Kita copy aja dari sini. Oke. Ini kita rubah baris 2, baris 2, baris 2, baris 3, baris 3, baris 3. Kita running lagi. Oke, sudah keluar ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya perbedaannya ya antara TD dan TR tadi, table row dan table column. Oke, sekarang kita tutup tabelnya karena sudah tabelnya kita tutup. Table kita tutup. Oke. Nah, akan kita lanjutkan lagi. Jadi simpel banget ya untuk pembuatan tabel itu seperti ini. Nanti tinggal dirubah aja isinya dan di sini tuh untuk isinya. Nah, kita lanjutannya akan membuat sebuah, kalau tabel udah berarti kita akan coba. Oh ya, kita kasih break dulu ya. Sampai lupa. Kita akan coba buat form sekarang teman-teman ya. Form di sini tuh kita pakai atribut wajib. Untuk sebuah form itu adalah action. Nah, kalau teman-teman belum punya actionnya, mau di actionkan kemana atau redirect kemana, bisa dikosongkan dulu. Dan juga atribut berikutnya adalah metodenya atau metodenya. Nah, di sini kan kita gunakan sebagai post. Oke, kita akan gunakan metode post. Nah, di sini kita tinggal langsung aja kira-kira mau apa aja yang ada di dalam form kita. Misalkan contohnya kita akan membuat sebuah form komentar ya. Nah, di sini kita boleh aja masukkan nama. Ini adalah tagnya input. Type-nya kita pilih type. Untuk nama itu kita biasanya pakai teks. Oke kan? Nah, dan ini wajibnya itu name. Ini tuh sebagai variabel yang nanti akan ditarik ketika di action.
Nah, kita kasih name-nya nama juga ya. Dan ini case sensitif ya, kalau untuk name ini dia case sensitif. Oke. Nah, untuk menambah ininya kita tambahkan juga placeholder. Placeholdernya masukkan nama Anda. Nah, ini sebagai perintahnya ya, bisa dibilang begitu. Kita tutup, kita kasih break. Next, ada apa lagi? Kita masukkan passwordnya. Misalkan kita butuh password dia untuk login. Nah, kita masukkan passwordnya di sini. Input type password name placeholdernya kita masukkan password Anda. Oke, jangan lupa ditutup tagnya. Kemudian kita buat break lagi. Oke, kita coba running dulu ya, segini ya. Oke, kita running. Nah, ini berhasil ya. Nah, placeholder itu yang di sini nanti masukkan nama Anda. Misalkan saya Girvan Gasali, udah auto ya. Passwordnya ini akan langsung berubah menjadi bullet tuh. Jadi tidak akan terlihat. Oke ya. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Next yang kita butuhkan adalah datanya. Misalkan kita butuh jenis kelaminnya nih. Dia jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya. Nah, untuk jenis kelamin ini kita akan coba menggunakan tag radio. Oke. Nah, gimana caranya? Kita buatnya tetap pakai input. Nah, kita tinggal rubahnya itu di atribut tipenya. Nah, ini atribut type. Nah, di sini kita rubah jadi radio. Nah, dengan name. Misalkan jenis kelamin yang pertama yang akan kita buat laki-laki. Oke, pria ya, pria. Oke. Name pria, value-nya ini kita rubah ke pria juga, pria. Nah, di sini kita tulis pria. Oke. Nah, next untuk yang keduanya itu input type dengan radio name wanita, value-nya wanita, kita kasih namanya juga di sini ya, wanita ya. Dan ini wajib ya, harus pakai ya. Nggak mungkin kalau kita nggak pakai. Oh ya, dan ini wajib ditutup teman-teman. Nah, seperti biasanya kita harus tutup semua. Oke, pria dan wanita. Oke, kita coba running. Apakah berhasil? Oke, kita geser. Nah, sudah ada ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat defaultnya atau gimana cara default supaya langsung menyala, nah nanti tinggal teman-teman tambah di sininya, di sebelah sini ya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan checked. Nah, seperti ini. Dan dia nanti akan langsung, nah, dia akan otomatis menyala. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Next. Pria wanita sudah. Kita kasih break lagi, break line lagi. Next yang kita butuh adalah misalkan kita pengen tahu hobinya apa. Kita tuliskan di sini. Hobi. Nah, hobinya apa sih? Nah, oke, kita masukkan ya. Di sini juga kita tetap pakai input. Misalkan kita butuhnya checkbox ya. Oke, kita akan coba gunakan checkbox. Type checkbox seperti ini. Name-nya, misalkan yang pertama hobinya adalah apa nih? Membaca buku. Oke, kita tutup. Di sini kita tambahkan membaca buku. Oke ya. Nah, next kita buat lagi yang berikutnya. Apa nih yang berikutnya? Kita tinggal copy aja dulu supaya lebih cepat. Kita copy, kita paste di sini. Misalkan
berenang. Ini kita rubah menjadi berenang. Ini nextnya tuh kita kasih memancing. Oke, udah seperti ini. Kita kasih break line lagi. Kita coba running. Apakah muncul? Oke, sudah muncul ya. Oke, sip, sudah muncul. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut kita akan tambahkan lagi yang namanya kita akan buat untuk contohnya select ya. Nah, nanti yang harus diselect. Nah, kita misalkan di sini asal kota deh. Asal kotanya dari mana? Nah, di sini kita akan coba pakai select. Tag select. Kita kasih atribut name-nya dulu. Ini wajib. Ini misalkan kota. Nah, di sini kita kasih option-nya. Jadi ketika di tag select itu ada tag option. Nah, kita akan coba gunakan tag option di sini. Oke, tag option, kita kasih atributnya, value-nya dulu. Value-nya apa? Misalkan Bandung. Gitu kan. Nah, kemudian tutup, buka lagi. Sini kita ketik Bandung. Nah, sini kita tutup optionnya. Option. Nah, kita tutup. Nah, kalau misalkan ini akan jadi defaultnya, kita tinggal tambahkan selected. Nah, ini akan jadi defaultnya dia. Kita coba copy aja. Kita buat 5 pilihan kota misalkan. Oke, di sini Jakarta. Di sini juga sama Jakarta. Bogor, Semarang, kita tambahin satu lagi, misalkan Jambi. Oke. Nah, ini yang selectednya kita delete supaya nggak semuanya ya. Nah, yang selectednya ini cukup Bandung aja. Nah, yang ini, oke. Ini akan jadi ininya apa? Defaultnya. Select. Oke, kita tutup form selectnya. Kita lihat hasilnya. Apakah berhasil? Oke, sudah ya. Sini Bandung yang selected. Nah, Jambi atau kemana-mana kita tinggal rubah aja. Oke. Nah, next kita akan coba untuk membuat form komentar terakhir deh. Ini kita akan bikin text area. Di sini akan kita gunakan text area ya, teman-teman ya. Nah, gimana caranya untuk menggunakan text area? Itu kita tinggal menggunakan tag yang text area. Di sini mungkin kita kasih nama komentar. Komentarnya apa? Oke. Nah, sini kita tambahkan text area. Nah, sudah ada ya. Text area. Kita kasih ininya apa? Atributnya. Misalkan name-nya ini tuh komentar. Ini wajib ya yang name ini. Saya buat. Nah, kita kasih barisnya. Misalkan maksimalnya berapa baris nih? Kita di sini boleh ini 5 aja deh. 5 baris. Terus ada lagi calls-nya atau panjangnya huruf per baris. Nah, ini kita akan perbolehkan misalkan 20. Oke, calls-nya 20. Nah, di sini kita masukkan teksnya. Silahkan masukkan komentar Anda. Oke, kita tutup teks areanya. Kita save dan kita coba running. Oke, sudah muncul ya. Nah, di sini kita tinggal rubah aja. Nah, ini teksnya bisa kita rubah-rubah seenaknya kita. Nah, oke, tinggal kita rubah aja. Oke, yang terakhir ini adalah nggak afdol kalau misalkan form tanpa tombol. Sekarang kita akan coba membuat tombol di bawahnya ya. Oke, kita buat tombolnya. Sini. Kita kasih line break lagi. Nah,
Nih untuk tombol itu kita tetap pakai gunakan tag input dengan type-nya. Dia itu submit. Kalau misalkan kita ingin submit dia, tapi bisa juga button, tapi masih banyak lagi. Oke, nanti akan coba di artikelnya. Ada linknya nanti di deskripsi, oke? Tinggal dibaca aja. Nah, value-nya atau namanya, value-nya akan kita set jadi kirim. Kita tutup. Nah, di sini udah ada tutup bodinya, kita buat lagi tutup HTML-nya supaya tidak membingungkan. Save dan kita running. Oke, ini dia hasil runningnya. Tombol kirimnya ada di sini. Oke. Nah, sip. Ketika diklik tombolnya, dia akan langsung kembali. Oke, itu aja. Oke, jadi keseluruhan codingnya itu seperti ini. Tidak sulit ya. Kalau ngeliatin doang sih nggak sulit kayaknya. Tapi silakan teman-teman nanti coba aja. Kalau butuh codingnya juga nanti akan saya upload dan saya simpan di deskripsi link downloadnya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, oke? Oke, jadi itu dia videonya. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahkannya. Kalau misalkan teman-teman punya ide yang lain, silahkan sih bisa dipakai kok. Jadi HTML itu dia lebih lebih fleksibel gitu kan. Teman-teman bisa tambahkan apa aja di sana seperti yang sudah saya jelaskan dikit tadi. Nah, terus kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan nih tentang basic-basic HTML atau tentang tag-tag yang saya tulis tadi, boleh tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan juga share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat ke teman-teman yang lain, oke? Jadi segitu dulu konten kali ini. See you and bye.